Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita mulai perkuliahan minggu pertama. Saya akan menyampaikan dulu mengenai kontrak perkuliahan proses stokastik. Mata kuliah ini prasyaratnya adalah pengantar teori peluang, jadi nanti kita akan banyak mempelajari lebih lanjut tentang pengantar teori peluang yang menjadi dasar pada mata kuliah proses stokastik. Mata kuliah proses stokastik ini yang akan kita pelajari nanti meliputi definisi proses stokastik, rantai Markov time discrete, perilaku jangka panjang, rantai Markov time continue, proses kelahiran dan kematian, proses Poisson dan sifat-sifatnya, dan terakhir nanti adalah terapan dari proses stokastik yaitu teori antrian. Capaian pembelajaran yang diharapkan pada mata kuliah proses stokastik ada 6, yaitu mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep-konsep dasar teori peluang dan sifat-sifatnya, distribusi baca diskrit dan kontinu, peluang bersyarat dan nilai harapan. Kemudian mahasiswa mampu memahami, menjelaskan dan menerapkan rantai Markov time diskrit dan sifat-sifatnya, meliputi matris peluang transisi, first step analysis. Berikutnya adalah mahasiswa mampu memahami, menjelaskan dan menerapkan perilaku jangka panjang rantai Markov. Kemudian mahasiswa mampu memahami, menjelaskan dan menerapkan proses Poisson dan sifat-sifatnya. Mahasiswa mampu memahami, menjelaskan dan menerapkan rantai Markov time continue yang meliputi proses kelahiran dan kematian, proses kelahiran, proses kematian. Kemudian yang terakhir adalah mahasiswa mampu memiliki keterampilan menerapkan teori rantai Markov dan proses Poisson pada teori antrian yang meliputi nanti definisi, dalil, konsep, dan aplikasinya. Kemudian untuk materi kuliah sesuai dengan tujuan pembelajaran, maka tujuan pembelajaran nanti akan di-breakdown dalam materi kuliah sebagai berikut. Yang pertama, minggu 1 dan 2 adalah review teori peluang dan sifat-sifatnya. Minggu ketiga nanti rantai Markov time discrete dan sifat-sifatnya. Yang kita bahas pertama adalah matris peluang transisi. Kemudian pada minggu keempat dan kelima, first step analysis. Minggu keenam, perilaku jangka panjang rantai Markov. Kemudian kuis ke-1 minggu ke-7. Nah, nanti juga akan ada UTS, tapi untuk jadwalnya akan diberitahu menyusul. Untuk materi selanjutnya setelah UTS adalah proses Poisson dan sifat-sifatnya. Kemudian minggu 8 dan 9. Minggu 10 dan 11 kita masuk ke rantai Markov time continue yang meliputi proses kelahiran dan kematian, proses kelahiran dan proses kematian. Kemudian minggu ke-12 dan 13 adalah teori antrian. Minggu ke-14 itu kuis 2. Ujian akhir semester juga minggu ke-14, tapi nanti kita akan beritahu terkait dengan jadwal untuk ujian akhir semesternya. Ini adalah referensinya, nanti saya bisa berikan file untuk referensi Carlin, Introduction to Stochastic. Beberapa ini juga bisa Anda peroleh secara online. Untuk penilaian meliputi UTS 25%, UAS 25%, tugas 20%, kehadiran 10%, dan responsi 10%. Ini mohon nanti kejujuran dari Anda ya, karena kita banyak belajar secara daring, jadi mohon nanti
ketika ujian atau kuis Anda kerjakan tidak boleh dikerjakan secara bersama-sama. Kemudian sanksinya itu adalah semua mata kuliah Anda ambil di semester ini akan diberi nilai E atau dibatalkan seluruh mata kuliah. Dan toleransi keadilan sebanyak 15 menit. Jadi kalau kita masuk 7.30, maka nanti paling lambat presensi di Google Classroom itu jam 7.45. Untuk jadwal dan metode pembelajaran, kita akan kuliah di hari Jumat jam 7.30 sampai jam 10.10. Materi atau tugas akan diupload sesuai dengan jadwal. Nanti akan saya kirimkan PDF dan video penjelasan dari materi. Selanjutnya nanti Anda diberi kesempatan untuk membaca materi tersebut sebanyak atau selama 50 menit. Nanti dipelajari karena pada sesi berikutnya adalah Zoom, itu saya tidak akan menjelaskan secara detail, tapi saya hanya akan membuka sesi pertanyaan dari materi yang saya berikan. Mungkin ada yang belum jelas. Kemudian terakhir nanti kita akan mengerjakan tugas. Jadi saya akan berikan tugas pada Anda. Nanti mohon Anda kerjakan, kumpulkan. Kalau hari ini hari Jumat, berarti paling lambat di hari Kamis, ya, jam 16 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, ini untuk aturan perkuliahan daring. Semua mahasiswa nanti mau diharapkan mengisi presensi di Google Classroom sesuai jadwalnya. Kemudian juga kehadiran saya lihat dari partisipasi selama Zoom, dan saya pun juga akan melihat dari tugas yang dikumpulkan melalui Google Classroom. Sama seperti yang saya sebutkan tadi, jika ditemukan indikasi kesamaan jawaban, maka nilai E untuk semua pihak yang terlibat. Baik, mungkin demikian yang bisa saya sajikan di minggu pertama terkait dengan kontrak kuliah. Saya akhiri dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.